Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Agustiansyah, mahasiswa Institut Teknologi Garut dari Prodi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 2206050. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan data bahasa reguler dan bagaimana cara kerja deterministik finite state automata. Yang pertama, bagaimana cara mendefinisikan bahasa reguler? Untuk mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler melibatkan beberapa komponen penting. Yang pertama, yaitu menentukan alfabet. Alfabet yaitu kumpulan simbol atau karakter yang akan digunakan dalam bahasa yang akan kita buat, dilambangkan dengan lambang sigma. Lalu, menentukan aturan produksi. Ini adalah langkah kunci dalam mendefinisikan bahasa. Aturan produksi ini akan menggambarkan bagaimana kata-kata atau frasa dalam bahasa yang kita bentuk. Kita dapat menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan aturan produksi ini. Ekspresi reguler adalah bentuk matematis yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian kata dalam bahasa. Selanjutnya, membuat contoh string. Ini penting untuk memberikan contoh-contoh kata atau frasa yang valid dalam bahasa yang dibuat sesuai dengan aturan produksi. Lalu yang terakhir, setelah memiliki aturan produksi yang jelas, langkah berikutnya adalah membuat otomata yang dapat mengenali kata-kata yang sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Pada video ini, saya akan menggunakan DFA atau Deterministic Finite State Automata. DFA adalah otomata yang memiliki sejumlah keadaan atau states, transisi antar keadaan tersebut, dan keadaan awal serta keadaan akhir. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah bahasa bernama bahasa A. Bahasa ini memiliki sigma yang terdiri dari 8 huruf, yaitu A, D, E, H, L, R, S, dan U. Lalu untuk aturan produksinya, aturan produksi dari bahasa A yaitu W, di mana W adalah string yang berawalan SU dan berakhiran H, di mana W adalah himpunan anggota sigma. Contoh string untuk bahasa A ini yaitu susah, sudah, dan suruh. Selanjutnya untuk pembuatan otomata dengan DFA, dimulai dengan state awal atau Q0. Q0 sebagai state pertama hanya mau menerima input string dengan huruf pertama S. Jika string inputan tidak diawali huruf S, maka string otomatis bukan bagian dari bahasa A. Namun, jika membaca input string dengan huruf pertama S, maka akan dilanjutkan ke state kedua. State kedua yaitu Q. Q sebagai state kedua tidak hanya mau menerima string jika ketentuan state sebelumnya terpenuhi. Pada state kedua ini, otomata hanya mau menerima string dengan huruf kedua adalah U. Jika string inputan memiliki huruf kedua bukan U, maka string otomatis bukan bagian dari bahasa A. Namun, jika huruf kedua dari string adalah U, maka proses akan dilanjutkan ke state ketiga. State ketiga menerima string jika syarat dari state sebelumnya terpenuhi. Pada state ketiga ini, otomata akan menerima semua input. Jika otomata menerima karakter selain H, maka proses dalam state ini akan terus diulang. Namun, jika otomata menerima H, maka proses akan berlanjut ke state keempat sebagai state terakhir. Q3 sebagai state keempat sekaligus posisi final state akan menerima input apapun, di mana jika inputan yang diterima adalah H, maka proses akan terus berputar di state ini, sampai inputan selesai dibaca. Sedangkan jika state terbaca selain H, maka proses akan dikembalikan ke state ketiga. Jika karakter terakhir dari string yang terbaca adalah H, maka string tersebut akan dianggap valid dan merupakan anggota bahasa A. Namun, jika ternyata karakter terakhir yang dibaca bukanlah H, dan proses pembacaan string berakhir di state ketiga, maka string tersebut tidak valid dan bukan merupakan anggota bahasa A. Berdasarkan tabel otomata yang telah dibuat, kita mendapatkan informasi berupa Q sebagai jumlah state yang berjumlah 4 state, yang dimulai dari Q0, Q1, Q2, dan berakhir di Q3. State pertamanya di Q dan state terakhir berada di Q0. Selanjutnya, cara kerja deterministic finite state automata. Cara kerja deterministic finite state automata dalam membaca string melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah inisialisasi. DFA dimulai dari keadaan awal atau initial state. Keadaan awal ini adalah awal dari pembacaan string. Selanjutnya membaca input. DFA membaca simbol input satu persatu dari string yang diberikan. Misalnya, jika kita memberikan string susah, DFA akan memulai dengan membaca huruf S dan kemudian bergerak ke huruf U, dan begitu pula seterusnya. Proses yang selanjutnya adalah transisi antar keadaan. Untuk setiap simbol input yang dibaca, DFA akan melakukan transisi antar keadaan, sesuai dengan tabel transisi yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel transisi ini menentukan bagaimana DFA berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan simbol yang dibaca. Jika pada suatu titik DFA tidak memiliki transisi yang sesuai dengan simbol input yang dibaca, maka string tersebut ditolak. Ini berarti string tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam bahasa tersebut.
Proses yang terakhir adalah mengecek keadaan akhir. Setelah seluruh string terbaca, DFA akan berada di salah satu keadaan. DFA akan memeriksa apakah keadaan ini adalah keadaan akhir, final state, yang sesuai dengan aturan yang diproduksi. Jika DFA berada di keadaan akhir, maka string tersebut diterima, yang berarti string tersebut sesuai dengan aturan yang telah didefinisikan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, DFA akan memberikan hasil output yang mengindikasikan apakah string tersebut diterima atau ditolak sesuai dengan bahasa yang telah didefinisikan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan aturan bahasa A beserta otomatanya. Kita akan mengecek string susah apakah sesuai dengan aturan bahasa dari bahasa A atau tidak. Di state awal, string susah akan dibaca huruf pertamanya. Huruf pertama dari string susah adalah S. Dengan demikian, kondisi dari state 1 terpenuhi dan dilanjutkan ke state kedua. Di state kedua akan dibaca apakah huruf kedua dari string susah itu adalah U atau bukan. Karena huruf kedua dari string susah adalah U, maka proses akan dilanjutkan ke state ketiga. Di state ketiga akan dibaca huruf ketiga, yaitu S. Karena bukan H, maka proses masih berlanjut di state ketiga ini. Lalu dibaca huruf selanjutnya, yaitu A. Karena masih bukan H, maka proses masih berlanjut di state ini. Selanjutnya membaca huruf terakhir, yaitu karena mendapatkan H, maka proses akan dilanjutkan ke state terakhir, yaitu Q3. Karena pembacaan karakter string berhenti di Q3 dan kondisi terpenuhi, yaitu huruf pertama S, huruf kedua U, dan huruf terakhir H, maka string susah sesuai dengan aturan bahasa A. Selanjutnya, kita akan mencoba mengecek string yang kedua, yaitu HD. Di state pertama akan dideteksi apakah huruf pertama dari string HD adalah S. Karena huruf pertama dari string HD bukan S, maka string HD tidak bisa melanjutkan proses ke state selanjutnya. Dengan begitu, string ini tidak sesuai dengan aturan bahasa A. Selanjutnya, kita akan coba cek untuk string yang ketiga, yaitu string seru. Pada state pertama, string membaca huruf pertama dan diterima huruf pertama adalah S. Maka string seru dapat melanjutkan proses ke state kedua. Di state kedua, huruf kedua yang dideteksi bukanlah U, melainkan E. Maka string seru dideteksi bukanlah anggota dari bahasa A. Selanjutnya, kita akan coba mengecek string yang keempat, yaitu string suhu. Di state pertama akan terdeteksi huruf pertama dari string adalah S. Maka pengecekan string suhu dilanjutkan ke state yang kedua. Di state kedua terdeteksi huruf kedua adalah U. Maka proses pembacaan string suhu dilanjutkan ke state yang ketiga. Di state ketiga terdeteksi huruf ketiga adalah H. Maka proses pembacaan string suhu dapat dilanjutkan ke state keempat, yaitu Q3. Di final state ini, ternyata pembacaan string suhu masih belum selesai dan masih menyisakan satu huruf yang tersisa. Karena yang dideteksi bukanlah huruf H, maka proses akan kembali ke state yang ketiga, yaitu Q2. Di Q2, proses pembacaan string suhu telah selesai dan tidak dideteksi huruf H sebagai akhir dari string tersebut. Maka karena string ini tidak berakhir di final state, string suhu bukanlah merupakan anggota dari bahasa A. Yang terakhir, kita akan mencoba membaca string sudah. Di state pertama, terdeteksi huruf pertamanya adalah S, maka proses akan dilanjutkan ke state kedua. Di state kedua, terdeteksi huruf keduanya adalah U, maka proses dapat berlanjut ke state yang ketiga. Di state ketiga, terdeteksi huruf D, maka proses masih berlanjut di state ketiga. Lalu huruf selanjutnya adalah A, maka proses masih dilanjutkan di state ketiga. Lalu untuk huruf terakhir, karena terbaca H, maka proses berlanjut ke state terakhir, yaitu Q3. Di final state ini, string sudah selesai dibaca dan memenuhi aturan produksi dari bahasa A ini. Dengan begitu, string sudah dapat dikatakan merupakan anggota dari bahasa A ini. Demikian pembahasan mengenai cara mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler dan cara kerja deterministik jenis state automata. Mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.